Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang plan. Nah, sebelum kita menuju materi, kita akan bahas dulu di sini. Contohnya di sini dalam sebuah ruangan terdapat masing-masing 3 PC dan kita akan bedakan. Nah, yang di sini untuk contoh di sini ruangan 1, ini ruangan 2, ini ruangan 3. Nah, masing-masing pilar ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Engineering IP-nya adalah, nah untuk IP yang di sini 192, 192, 168, 1 titik. Nah, bedanya di sini di titik 10. Kita tulis seperti ini aja. Ini plannya ada 20, ini 30. Nah, untuk ini jadi ruangan 1 192.168.10.0/24, yang kedua yaitu 192.168.20.0/24, dan yang ketiga 192.168.30./24. Nah, masing-masing ini bakal terhubung ke switch seperti ini. Nah, switch dan di sini akan memberi bandwidth engineer banyaknya 10 Mbps, yang kedua 20 Mbps, yang ketiga 20 MB 30. Ini 10, ini 20, ini 30. Nah, disitulah app yang dibutuhkan, karena untuk manajer jaringan setelah semuanya dikonfigurasi lalu bisa di manajemen plan tersebut. Jadi fungsi utama plan tersebut adalah untuk yang namanya dan memisahkan broadcast domain. Sebelum kita sudah membahas apa itu broadcast domain. Broadcast domain yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Untuk memancang domain, misalnya engineering akan mengirim ke PC lain. Dari sini akan ke PC 2. Nah, PC 1 ingin mengirimkan paket misal ke PC 2. Nah, itu akan ini oleh password. Nah, tapi ini gak bisa ke sini karena sudah berbeda domainnya. Nah, untuk kesimpulannya, PC itu bisa kita lihat hanya 1, padahal di situ ada 3. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan praktek yang namanya VLAN. Di sini saya sudah membuat topologinya untuk mempercepat pembuatan video. Nah, kita di sini siapkan yang namanya switch. Lalu kita siapkan di pinggir 3 PC, di pinggir satunya lagi 3 PC. Nah, selanjutnya kita beri yang namanya IP ya. Sebagai contoh sebentar. Sebagai contoh di sini teman-teman. Sebagai contoh di sini untuk pinggir kanan kita akan menggunakan plan 10 dengan IP 192.168.0/24. Nah, untuk di sebelah kanan kita menggunakan plan 20 yaitu 192.168.20.0/24. Nah, lalu kita masukkan IP-nya
Perlu diingat kita si IP-nya harus berbeda-beda teman-teman. Nah, kita di sini kalau kalian mau tahu caranya, kita buat ngasih warna gini, kita masuk ke sini, lalu kita fill color dan kita pilih. Misalnya contoh kita menggunakan warna ini, pink. Nah, kita bisa nambahin. Nah, di sini seperti ini contohnya teman-teman. Nah, kita di sini akan kasih ini sebagai kelompok 1 di sini dan akan jadi sebagai kelompok 2. Setelah kita konfigurasi semua IP, kita bisa langsung masuk ke namanya switch dan kita CLI dan kita masuk ke global config dengan cara enable dan conft. Nah, di sini kita lihat, di sini kita masuknya FA berapa di sini, FA01, di sini FA02, ini FA03 untuk si plan 10-nya. Jadi kita masuk ke interface FA0 / untuk mempercepat kita di sini ketik 1 sampai 3. Oh sebentar, ada yang salah. Di sini interface. Oh, kita belum masuk yang namanya kita masuk dulu ke nah, seperti ini dulu teman-teman. Lalu kita tulis di sini kan kita itu di plan 10. Nah, kita ketik saja di sini plan 10, lalu enter. Lalu selanjutnya kita kasih nama. Nah, si namanya kita bebas di sini. Untuk sebagai contoh di sini kita kasih nama name programming lah ya. Programming. Kita tipe maaf. Nah, setelah itu untuk mengeceknya kita keluar dulu dari sini. Lalu kita masukkan perintah do show plan brief. Nah, kita bisa lihat di sini untuk plan 10 kita sudah masuk ke namanya programming. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan yang namanya masuk ke interface FA0/1. Nah, untuk cara menambahkannya kita ketik switchport akses mode dulu ya, mode akses plan 10. Oh, maaf. Si pilanya harus besar, teman-teman. Plan 10. Sebentar, sepertinya ada kesalahan di sini. Switchport mode akses. Kita sudah masuk FA01 ya. Kita masuk dulu ke sini, teman-teman. Nah, di sini lalu baru kita switchport akses nah baru di sini plan 10. Nah, untuk cara mengeceknya kita exit dulu. Lalu selanjutnya kita show SH itu show plan brief.
typo lagi. Kita langsung saja. Nah, to show plan brief. Nah, di sini kita bisa lihat untuk plan 10 yaitu programming sudah aktif di sini FA0/1. Nah, kan di sini kita mau masukin 3 nih, 2 3. Nah, kita lanjutkan saja ke interface FA0 interface RAFA 0/2 sampai 3. 2 sampai 3. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita masukkan ke seperti yang di atas, switch port, mode akses. Masuk, lalu kita switch port akses plan 10. Nah, di sini si ininya sudah masuk ya, si FA02 sama 3-nya. Kita exit untuk mengeceknya, lalu show plan brief. Astagfirullah, saya typo lagi. Itu gini aja. Nah, kita bisa lihat di sini ada FA0/1. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke plan 10. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi plan kedua yang 20 dengan cara kita klik plan 20. Lalu kita kasih nama dulu, name seperti contohnya kantor lah ya. Nah, lalu kita lihat di sini kita masuknya interface berapa aja. Di sini kan 4, 5 sama 6. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface RAFA 0/4 sampai 6. Nah, kita masukkan, lalu kita masuk ke switch port, mode akses. Bentar, lalu switch port akses plan 20. Nah, untuk mengeceknya kita seperti tadi, keluar dulu, lalu do show plan brief. Nah, kita bisa lihat di sini plan 10 dengan nama programming yaitu sudah aktif, yaitu FA02, FA03, 2 dan 3. Lalu untuk plan 20-nya yaitu 4, 5 dan 6. Selanjutnya kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan show markup. Nah, di sini belum ada ya teman-teman. Untuk mencobanya kita klik simulation, lalu kita kirim paket dari ini ke sini. Ini untuk contoh supaya kalian bebas mau kemana aja. Nah, di sini si PC4 akan mengirimkan paket ke switch, lalu switch akan otomatis mengirimkan ke PC5 dan PC6. Nah, di sini PC4 akan menolak karena PC5 lah yang dituju. Lalu dia akan mengirimkan balik ke switch, dan switch akan mengirimkan otomatis langsung ke PC3. Nah, seperti itu. Lalu PC3 akan mengirim kembali ke switch. Nah, dari switch akan mengirim lagi paket ke PC lagi, ke PC5.
Lalu PC 5 akan mengirim ke switch, lalu ke PC 3. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu successful. Kita masuk lagi kepada switch, dan di sini kita ketikkan lagi so make so make nah, fungsi MAC address ini atau MAC address table ini untuk melihatkan kita ke mana aja sudah berkomunikasi. Nah, kita dilihat ini dari plan 20, yaitu PC 5 ke PC 5. Nah, itulah yang bisa disebut untuk fungsi MAC address. Nah, itulah fungsi VLAN. Nah, itulah fungsi VLAN untuk memudahkan broadcast atau memecahkan broadcast domain. Nah, lalu selesai. Nah, kita langsung saja ke membuat dua ruangan. Nah, ini kan ruangan 1. Kita kasih nama dulu. Sebentar, ini delete dulu. Nah, ini ruangan 1 ya. Nah, di sini kita kasih nama ruangan 2. Nah, untuk si ruangan 2 ini kita kasih sama seperti yang di ruangan 1, yaitu 1 switch dan lalu kasih 3 PC di kiri dan 3 PC di kanan. Nah, kita lihat di sini FA01, FA03 di bawah dulu. Nah, ini FA05 di sini supaya teratur aja. Nah, PC 2 di sini. Nah, berarti otomatis di sini 4, 5, 6 ya teman-teman. Dan kita di sini kasih yang namanya plan sama seperti yang di sini. Ini plan 10, ini plan 20. Dan IP-nya juga sama. Kita lihat di sini. Oh, kita lupa belum ngasih IP ya teman-teman. Sebentar, kita kasih IP terlebih dahulu ya. Nah, setelah si 2 ini sudah terhubung, kita sambungkan lagi menggunakan ini. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas yang namanya terang. Oh, sebelum kita ke pembahasan terang, si VLAN ininya kita sesuaiin dulu ya. Nah, seperti ini. Ini sudah sesuai dengan IP yang di sini. Terus kita lihat lagi yang lainnya. Nah, sudah ya semuanya. Sebentar. Kita kerles dulu. Nah, kita akan melanjut ke terang. Nah, apa terang itu? Terang itu akan kita menghubungkan ruang 1 dengan ruang 2. Nah, begitu sebaliknya melalui kabel ini. Kita coba ke konfigurasi dulu ke yang ruang kedua. Soalnya switch ini belum masuk ke plannya. Dengan cara seperti tadi, yaitu kita masuk ke global konfigurasi dengan cara ini, RT, enter, lalu kita masuk ke plan 10. Plan 10. Aduh, maaf. Oke, spasi plan 10. Lalu kita kasih nama name programming. Namanya bebas dimana kalian. Lalu kita sekalian saja kita exit dulu.
exit. Lalu kita beri nama plan 20 dengan nama kita toko ya. Lalu enter, lalu exit lagi. Lalu kita masukkan lagi seperti tadi, yaitu dengan cara interface RAFA 0/1-3 seperti ini. Oh sebentar, maaf kita masuk dulu 0/purpose. Oh ini typo RAFA 0/1-3. Nah seperti ini. Lalu kita switch ports mode access, enter, lalu switch ports access plan 10. Nah kita kan mau masukin 1-3 ini ke 10. Nah lanjut exit. Lalu kita lakukan hal yang sama di interface 0/4-6. Lalu kita switch port mode access, enter, lalu kita masuk switch port access plan berapa teman-teman? Ya benar, 20, enter. Lalu selanjutnya kita exit. Kita cek dulu do show plan break. Maaf. Nah sudah ya. Kita lihat di sini. Nih. Terhubung ya. Lalu kita harus lihat yaitu interface berapa yang terhubung pada switch, yaitu FA07 yang terhubung pada switch. Nah, langsung saja kita konfigurasi agar ruangan 1 dan 2 bisa berfungsi. Langsung saja kita masuk ke salah satu switch, yang ini switch 1 CTLI, lalu kita sebentar. Waduh. Ini di sini aja. Kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke ini, kita ketik interface FA0/7 untuk mengkonfigurasi FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Lalu kita akan lihat di sini dengan cara do show interface terang. Nah, kita di sini bisa lihat bahwa FA0/7 sudah terhubung pada ini ya teman, ini kedua. Lalu kita lakukan di ini yang kedua ya. Nah, kita masuk ke konfigurasi ini dulu, global. Lalu kita masukkan interface FA0/7. Lalu lakukan seperti tadi, yaitu switch port mode terang. Lalu ketikkan yaitu do show
interface terang. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terhubung ya. Nah, kita akan coba mengirimkan sebuah paket dari PC3 ke PC8 ya. Sebentar. PC3 ke PC8. Nah, ini sih awal-awal akan pilot seperti biasa. Sebentar teman-teman. Mohon maaf teman-teman, tadi salah. Kita coba ulang ya. Dari PC 0 ke PC 6 successful, dan dari PC 3 ke 10. Nah, sudah successful semuanya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konsep kepilan dari kepilan. Kita clap simulation. Di sini saya akan mencoba mengirim dari PC 0 ke PC 1 di ruangan kedua. Nah, di sini kita PC 1 akan mengirimkannya ke switch. Nah, dari switch akan mengirimkan ke FA02 ke F03. Oh, sebentar, ada yang salah. Sebentar. Sebentar, ada yang salah. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat dari switch ini akan mengirim dari PC 1 akan mengirim ke switch. Lalu di sini akan mengirim ke yang namanya ke switch ruangan 2, lalu ke sini akan mengirimkan ke semuanya. Lalu di sini tidak akan merespon teman-teman, soalnya bukan IP yang dituju. Sedangkan PC 6 akan membalasnya dan akan mengembalikannya lagi ke PC 1 ke ruangan yang satu. Nah, dari sini ke sini, lalu ke sini lagi. Nah, dari switch ruangan 1 akan mengirim ke PC yang pertama ke sini. Sedangkan ini tidak akan terkirim soalnya beda flight dan bukan arah yang dituju. Nah, tidak akan kan teman-teman? Tidak akan terkirim. Jadi ini akan mengirim ke sesuai yang kita akan kirim. Nah, kan kita kirim di sini, berarti akan ngirim ke sini. Nah, paketnya sudah diterima, ini akan ke sini lagi dan ke sini. Seperti itu teman-teman. Nah, successful kan? Lihat ya. Ini akan selesai teman-teman. Tuh. Ini kan merespon, tuh yang lainnya enggak. Kita akan ngirim lagi. Nah, successful kan? Kita coba sekarang yang pilihan 20 dengan cara seperti tadi, dari PC 1 ke pilihan 20 ke PC pilihan 20. Nah, di sini kita coba. Nah, akan ngirim ke sini. Nah, dari sini mereka akan ngirim, nah langsung ke switch 2. Nah, lanjut dia akan mengirim langsung ke sini. Nah, dia akan merespon dan sampai ke successful. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan belajar yaitu namanya terang mode alawat, yaitu alawat terang. Kita masuk kepada switch, masuk kepada CTRI, lalu kita masuk ke kita exit dulu bekas tadi. Bentar, exit.
exit lagi, lalu kita ketikkan di sini yang namanya show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini adalah pilang alamat terang, artinya adalah pilihan berapa saja yang bisa dikirim dari FA07 ini, yaitu default, yaitu berarti dari pilihan 1 ke P1005. Nah, ini pilihan berapa saja yang akan melewati FA07. Pilihan 10 dan untuk caranya kita masuk ke global configuration, lalu ketikkan interface FA0/7. Nah, terus kita masuk ke switch terang alwat ini, lalu enter. Alwat plan 10,20, lalu kita exit, lalu kita do show lagi. Bentar. Nah, di sini kita setelah meng-show-nya kita bisa lihat itu interface. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang diperbolehkan lewat itu adalah plan 10 dan plan 20. Nah, kira begitu kita lewat terang, yaitu pilihan berapa saja yang diizinkan untuk lewat terang tersebut. Nah, oke, langsung saja kita ke tutorial selanjutnya, yaitu membuat ruangan 3. Langsung saja kita buat topologinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah mengasih IP semua ya, sudah tuh. IP 11. Ini saya cut biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, di sini saya sudah membuat ruangan ketiga. Sebentar, kita kasih nama dulu. Ruangan 3. Nah, sudah. Jadi untuk sebelah ini plan 10 dengan IP sama seperti yang sebelah. Ini plan 20 ya, sama semua. Cuman kita dibedain di sini nih. Nah, ini pakai terakhirannya 7, 8, 9. Kenapa? Karena ini sudah dipakai di yang ruangan kedua. Nah, lalu saya sudah konfigurasi di sini. Saya sudah mengasih nama. Kita masuk dulu pertama ke konfigurasi global, lalu kasih plan namanya setiap plan. Lalu kita masukkan ke masing-masing ininya, kita ketik switch mode akses, lalu switch akses ke berapa, lalu masukkan interface berapa aja. Nah, setelah semua ini kita bisa lihat di sini kita bisa lihat plan 10 namanya R1 sudah masuk ke mana aja, plan 20 namanya R-PAN sudah masuk ke PC mana saja. Nah, selanjutnya kita menghubungkan dari ruang kedua ke ruang ketiga. Ini biar langsung hijau sebentar. Nah, setelah hijau ini kita akan coba untuk menghubungkan dari ruangan ini ke ruangan ke ini. Nah, kita bisa lihat di sini FA08. Kita masuk ke ruangan ke switch 2. Kita tunggu dulu, mana nih? Tidak ada. Nah, kita masuk ke mode terangnya, teman-teman. Kita connect. Lalu selanjutnya kita masukkan ke interface FA0/8. Itu 8 ya. Lalu kita switch port mode terang. Lalu kita enter, lalu kita exit. Lalu kita bisa di sini do show terang. Yang kurang interface terang. Nah, sini kita bisa lihat
si FA08 ini sudah terhubung pada mode terang, teman-teman. Nah, kita akan aktifkan mode terangnya di switch ini. Nah, kita masuk ke global configuration seperti tadi, sama aja tutorialnya. Hanya berbedanya kan di sini 08. Nah, kita bisa lihat di sini ini 07. Jadi kita masuknya interface FA0/7. Enter. Setelah masuk, kita aktifkan switch port mode terang. Enter, lalu kita exit. Lalu kita lihat dengan cara do show interface terang. Nah, di sini sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, kita close. Nah, kita akan coba menghubungkan dari ruangan 1 kelompok 2 ke kelompok 3. Nah, sini. Nah, kita mau langsung successful ya statusnya. Kita tes lagi PC kelompok 2 dengan PC 1 kelompok 3. Nah, successful, mantap. Lalu kita tes ke PC 1 dari ruangan pertama ke paket PC ketiga, apakah successful? Nah, sudah successful. Kita coba semuanya ya. Nah, successful. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu switch multi-layer. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan yaitu yang namanya multiplayer switch. Nah, kita hubungkan dulu. Setelah hubungkan, kita masuk ke switch. Nah, di sini kita enter dulu, enter. Kita masuk. Nah, kita masuk ke sebentar. Kita masuk ke konfigurasi ini, connect. Lalu selanjutnya kita masuk interface FA0/8. Lanjut kita switch port mode terang. Kita enter, lalu kita exit, lalu kita do show interface terang. Nah, kita bisa lihat di sini ini sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba di multiplayer switch-nya. Kita masuk CLTI, kita enter dulu. Enter. Nah, di sini kita ketik enak connect. Lalu kita masuk ke interface FA0/. Kita lihat di sini /1. Nah, selanjutnya kita coba switch port mode terang. Bentar. Nah, di sini kita command reject. Nah, di sini berarti kita tidak bisa menggunakan mode terang. Nah, dari sini nih. Jadi mode terang ini sebenarnya ada dua, yaitu ada yang namanya terang ISL. Nah, ini yang punya adalah Cisco, yang artinya apabila switch yang punya Cisco itu bentuk dengan switch yang Cisco itu bisa menggunakan dengan ISL. Nah, yang satunya lagi yaitu B02.DOEQ. Nah, yaitu open tapi untuk switch yang tidak support yang namanya ISL. Nah, selanjutnya kita lihat sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita supportnya IQ ya, teman-teman.
B800 IQ. Nah, jadi kita itu nggak support ya kayak di sini nih yang beda-beda. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke multi layernya. Untuk komennya yaitu kita exit dulu. Sebentar. Kita exit. Lalu di sini kita masuk lagi ke interface FA0/1. Nah, perbedaannya di sini adalah switch port mode mode terang, tapi di sini ada tambahan ya teman-teman, harus diketik salah. Jadi kita di sini switch port terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas yang namanya dynamic auto. Nah, di sini bisa teman-teman. Nah, kita akan pembelajaran itu mengenai WTP. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu yang namanya terang dan apa yang namanya akses ya teman-teman. Nah, akses itu artinya menuju space, dan untuk terang itu artinya untuk menuju switch. Lihat sini Nah, oke. Kita bisa lihat di sendiri di sini ada yang namanya kabel TV DVD. Nah, teman-teman langsung saja kita pada pembahasan utama, yaitu di sini sudah teman-teman akan membahas ya di tentang dynamic auto. Nah, jadi sudah terhubung pada mode terang, dynamic auto dan dynamic described. Nah, oke, langsung saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sendiri di sini jika kita ini dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan teman-teman akan menjadi akses. Dan apabila dinamik kita sudah belajar yang namanya mode terang dan mode akses. Mode akses itu menuju pada device. Nah, untuk mode terang itu adalah menuju pada switch. Nah, jika dinamik auto bertemu dengan terang, maka akan menjadi terang. Dinamik auto dan juga jika dinamik auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Jika dinamik auto bertemu dengan dinamik auto, maka akan menjadi akses. Di sini misalkan kita punya dua switch nih teman-teman. Nah, sedangkan dynamic auto dua switch bertemu dengan dynamic describe, maka akan menjadi terang. Nah, ini akan dihubungkan menggunakan jika bertemu dengan terang, maka akan menjadi terang. Jika dynamic auto bertemu dengan akses, ini misalnya switch 1 dan switch 2. Nah, misalkan kita pengiriman contoh misalkan di sini ada dari switch 1 ini kita misalnya ini dari dynamic auto. Nah, misalnya di switch 2 nya yaitu dynamic described, maka akan menjadi terang. Lalu kita konfigurasi di switch 1 ini adalah dynamic auto terang. Sedangkan di sini kita akan konfigurasi dengan dynamic auto kesananya menuju, maka ini akan menjadi akses. Dynamic auto itu menuju dan dynamic describable itu kesannya mengajak. Jadi dynamic auto itu artinya adalah mengajak, lalu dan untuk terang adalah untuk memaksa. Dapat kita simpul. Dan untuk akses adalah sama, yaitu memaksa. Jadi itulah yang bisa kita untuk pelajari dari teori dinamik protokol. Oke, kali ini kita akan praktekkan apa itu dinamik. Nah, untuk contoh di sini misal kita tambahkan bus switch, lalu kita akan coba hubungkan, lalu kita akan konfigurasikan. Jangan masuk ke switch, ke LI, lalu kita seperti biasa masuk ke konfigurasi global.
itu kita masuk ke namanya show ntfa 0/1 report. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu ada yang namanya administrasi mode dinamik auto ya teman-teman. Nah, yang ini. Yang artinya bahwa di sini dinamik bertemu dengan dinamik, jadi akan akses. Oke, kita cek pada switch satunya lagi dengan cara seperti tadi. Enak. So ntfa 0/1 switch port. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini kita akan sama-sama menunggu konfigurasi yang kedua, yaitu disable langsung. Jadi kita langsung masuk ke dahulu ke mode global, yaitu connect, lalu ketikkan interface fa 0/1, lalu switch port mode dinamik, lalu kita lalu dinamik description, lalu enter, lalu kita akan do sh interface fa /fa0/1 switch port. Nah, di sini kita bisa dilihat yaitu dynamic discriminable. Nah, ini pun sudah mode terang ya teman-teman. Nah, mode terang ini jalankan yang sudah terang yang kita lalu tadi kita bahas. Kalau di sini kita hentikannya dengan cara situ dulu. Kita ketikkan di sini show interface fa 0/1, kita enter. Nah, di sini sebentar salah sini. Interface fa 0/1 switch port. Nah, kita bisa lihat di sini sudah mode terang dan dinamikis kedua. Artinya mengajak, maka akan hasilnya akan menjadi yang diajak, yaitu terang. Kita coba konfigurasi di SS, kita akan konfigurasi menjadi mode terang. Langsung saja masuk pada global konfigurasi, lalu kita pencet lagi interface fa 0/1, lalu kita coba switch port mode terang, kita enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan dulu, lalu kita do sh interface
FA 0/1 support. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa switch 1 memaksa untuk menjadi terang. Ya, artinya akan menjadi terang juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dua-duanya akan jadi terang. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya itu editor. Nah, pertama-tama kita masuk ke simulation. Lalu kita akan coba mengirimkan dari paket PC ini ke yang ini. Coba paket dari sini ke sini. Nah, lalu kita coba untuk dari PC ini ke ini akan mengirimkan HRP ke sini dan akan membroadcast. Nah, kita buka. Di sini bisa dilihat bahwa ada yang namanya domain queue. Sebentar. Nah, sebentar. Nah, ini kita bukannya yang di switch, teman-teman, salah. Nah, ada yang namanya .1Q. .1Q tersebut artinya adalah taken. Kesimpulannya, taken itu adalah tiket ARP-nya yang namanya .q tersebut artinya adalah taken. Kesimpulannya, taken itu adalah paket ARP yang ada di onet queue. Nah, itu artinya ARP yang tidak ada .q-nya. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya VLAN. Nah, kita masuk ke switch. Kita masuk ke switch 1. Ke CLI, lalu kita enter dulu di sini sebentar. Nah, di sini kita masuk dulu ke mode privilege. Nah, lalu kita ketikkan yang namanya show interface from. Nah, pada terus ada FA07 yang terhubung pada switch port. Nah, di sini ada pemberitahuan yang ininya nanti VLAN by default. Nah, itu tuh kepada nanti 1. Nah, kita coba cek di situ 2, masuk ke situ 2 CMI, masuk kepada mode privilege. Nah, lalu kita show terang, show interface terang. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa PC 2 di sini ada 2 interface yang terhubung dari terang. Nah, yaitu FM07 dan FA08. FA07 ini terhubung pada switch 1 dan FA08 ini terhubung pada switch 3. Nah, nanti seperti ini ada 2 nih di satu-satu. Apa itu native VLAN? Native VLAN itu adalah paket yang kita peroleh dari dekat ya. Misalnya dari PC 1 ini VLAN 10 akan mengirimkan ke PC 1 VLAN ke 10 di kelompok 2. Nah, pada saat mengirimkan paket tersebut ada yang namanya taken, yaitu .1Q. Nah, itu untuk nanti VLAN tersebut tidak perlu. Nah, kita coba akan ganti VLAN-nya. Misalnya kita akan mengganti VLAN-nya 20, masuk ke switch 2.
Nah, di sini kita masuk dulu ke global configuration. Di sini kita ketikkan interface FA0 terus 8. Soalnya yang terhubung pada PS3 itu interface 08. Nah, lalu di sini ketikkan switch port trunk naratif 20. Tip plan 20. Lalu di sini ketik do show interface. Oh, sabar. Nah, bisa dilihat di sini pada efek khusus sudah naratif tanknya 20 nih. Nah, kita konfigurasikan di FA07. Jadi masuk ke sini, masuk pembahasan konfigurasi. Lalu kita ketikkan seperti tadi, exit dulu, exit int fa0/7. Nah, di sini kita coba support terang naratif plan 20. Nah, lalu kita ketik yang namanya kayak tadi do show int terang. Nah, kita bisa lihat di sini jadi sudah 20 ya teman-teman. Jadi ini 20. Kita langsung saja coba ke mengirim paket. Kita masuk ke simulation. Kita coba mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, lalu kemudian ini akan mengirimkan pada switch. Kemudian kita cek. Nah, sekarang di sini tidak ada targetnya. Nah, jadi pilihan itu tidak perlu menggunakan taggen. Kita masuk pada switch 2. Kita masuk pada interface FA0/8. Report Nah, kita bisa dilihat di sini. Sebentar. Kita salah. Sebentar. Do show interface terang. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kita ke default lagi. Nah, di sini kita ketikkan lagi interface
FA0/7. Lalu ketika seperti tadi, Sweetport, terang, naratif, pelan, satu. Dan lalu kita do show lagi. Do show terang, interface terang. Aduh, salah. Nah, lihat, jadi di sini dua-duanya sudah jadi ini default. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.